Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy. Dan sekarang tidak membahas barang baru teman-teman ya. Belum ada keluar barang barunya karena nggak tahu nih kapan keluar ya barang baru ya. Mudah-mudahan nggak pada invoice. Tapi 50-50 teman-teman ya. Takutnya pada invoice karena awal tahun teman-teman ya. Karena awal tahun. Dan kali ini gua akan ngebahas seperti yang di judul ya, di judul yang di thumbnail teman-teman, yang Mini GT dan Pop Race teman-teman. Sekedar info sedikit teman-teman, sejarahnya ya. Kalau untuk Mini GT dia keluarnya sekitaran tahun 2018-2019 teman-teman ya. Dia baru memulai untuk memproduksi mini scale ya. Mini scale pada saat itu mini scale yang hanya bersaing adalah kalau nggak salah ini ya, Atomic Limited Vintage, kemudian juga ada Ino 64 ya, ada Tarmac juga, dan kemudian apa lagi ya, kayak cuma itu ya teman-teman ya. Jadi nggak banyak, zaman dulu mini scale tuh nggak banyak teman-teman ya, cuma itu aja teman-teman. Tapi yang naik daun adalah Mini GT karena harganya yang masih terjangkau teman-teman pada saat itu ya. Harganya pada saat itu sekitar 100 ribuan sampai 170 ribuan teman-teman, belum kayak sekarang sampai yang di atas 200 lah apa ya. Kalaupun yang versi limited itu baru ya di atas 200 teman-teman. Dan kemudian untuk versi Pop Race ya, Pop Race juga sebenarnya juga dari tahun sudah lumayan lama teman-teman ya, Pop Race ini ya. Tetapi pada saat perjalanannya Pop Race itu banyak berganti packaging teman-teman, berganti packaging ya. Dan mereka juga mungkin mempelajari marketnya ya, jadi sehingga baru naiknya sekarang saat ini teman-teman ya. Pop Race itu menurut gue sekitaran mungkin kayaknya 4 tahun lalu, 3 tahun lalu kayaknya teman-teman ya, 4 tahun lalu lah sekitaran ya, itu baru muncul yang namanya Pop Race. Seingat gue kayak gitu ya, seingat gue, karena gue nggak terlalu mendalami Pop Race juga, tapi seingat gue dia sudah cukup lama ya, karena gue punya mobil dari Pop Race itu ada yang versi betting app teman-teman, betting app yang Suzuki Jimny itu sudah cukup lama ya, itu pertama teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu Pop Race ini mulai berkembang sehingga menjadi seperti sekarang teman-teman ya. Sebenarnya yang kalian lihat ya, kemarin juga baru muncul juga P1 yang baru. P1 yang baru itu adalah benar-benar ini head to head teman-teman ya. P1 yang baru yang Toyota Supra Top Secret teman-teman, itu dia. Jadi pada saat muncul P1 Mini GT, muncul lagi P1 Pop Race teman-teman. Itu bebarengan ya, benar-benar bebarengan head to head teman-teman. Di sini kayak dalam artian ya, jadi seperti sedang berperang ya teman-teman ya. Berperang tanda kutip ya teman-teman ya, berperang dalam produk teman-teman ya. Dan dilihat dari harga ya, tidak berbeda jauh gitu teman-teman, dari versi Mini GT dengan versi yang Pop Race ya, beda-beda tipis teman-teman. Dan bentuk packaging juga beda-beda tipis juga ya kan, menggunakan box dan dalamannya tuh ada akrilik mikanya ya. Dan kemudian juga Mini GT juga seperti itu. Mini GT sudah lama ya seperti itu ya. Tetapi yang bikin membedakan adalah di sini perbedaannya jauh banget ya. Dalam artian dari segi detail, dari segi open parts teman-teman ya, dari segi velgnya, itu perbedaannya sangat jauh banget ya. Oleh sebab itu makanya di seluruh dunia nih, jujur aja ya, seluruh dunia itu heboh teman-teman ya, termasuk di media sosial, di sosial media Facebook, di sosial media Instagram ya. Gue nggak tahu kalau Threads ya. Dan terutama Facebook dan Instagram itu sangat heboh sekali ketika munculnya kedua barang itu teman-teman ya. Dan akhirnya semuanya membandingkan teman-teman, antara versi Mini GT dan versi Pop Race gitu. Karena kedua merek ini ya, harganya tuh mirip-mirip teman-teman ya, mirip-mirip. Yang pertama juga Mini GT juga harganya ya segitu, yang versi Pop Race juga harganya segitu teman-teman, nggak beda-beda jauh gitu ya. Itulah makanya di seluruh dunia tuh sekarang agak lumayan heboh ya mengenai itu ya teman-teman ya. Di tengah-tengah situ ya teman-teman ya,
kalian bisa melihat ya di sini perkembangan mini scale itu sudah semakin seperti itu teman-teman, sudah semakin ketat juga karena banyak merek-merek yang bermunculan teman-teman ya, terutama merek-merek ya yang baru-baru juga muncul semua ya, kayak misalnya kayak apalah Mortal lah, King lah, apalah segala macam, tapi walaupun belum license, tapi mungkin kedepannya kalau misalnya mereka laku pasti akan license teman-teman ya, pasti ya. Dan balik lagi ke Mini GT dan Popress teman-teman. Ya, kedua brand ini benar-benar apa ya? Kayaknya akan bersaing ke depannya teman-teman. Seperti yang kemarin yang gue bahas sebelumnya ya, teman-teman ya. Popress ini menjadi satu ancaman teman-teman untuk Mini GT ya. Popress ini tuh menjadi satu ancaman untuk Mini GT. Karena bisa kalian lihat sendiri dengan harga yang semurah itu, dengan harga yang serendah itu, tapi Popress bisa menyediakan mobil yang sangat detail, mobil yang kalau menurut gue ya kalian bayangin aja bisa kebuka kap mesinnya dan bagasinya ya, terutama yang versi R32 ya. Terus yang lain-lain juga bisa kebuka kap mesinnya versi Civic, dan kemudian velgnya juga dari besi teman-teman ya. Dan makanya dari itu ya teman-teman, gue jadi berpikir kembali gitu untuk versi Mini GT ini ya. Mini GT ini sebenarnya dia mau improve atau enggak gitu kan sebenarnya Mini GT ini. Karena dari dulu dari sebelumnya mungkin dari tahun 2023 nih teman-teman, gue juga pernah bikin ini juga nih ya, vlogging seperti ini membahas mengenai Mini GT apakah dia bisa improve apa enggak gitu kan untuk produknya teman-teman. Karena kenapa? Karena dilihat dari persaingan mini scale yang sekarang teman-teman ya, kalau misalnya Mini GT itu tidak bisa improve sama sekali, dia pasti akan kehilangan penggemarnya, jujur aja ya. Dia pasti akan kehilangan penggemarnya kalau misalnya nggak improve sama sekali ya. Apalagi dengan harga seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan versi Mini GT dengan Ino ya, itu beda kasta teman-teman ya. Kalau versi Ino itu memang sudah packagingnya dia memang apa ya, middle sampai high teman-teman ya, packagingnya dan segala macamnya ya, kerapihannya itu udah middle sampai high, jadi harganya tuh naik, jadi beda gitu ya. Tapi kalau misalnya versi untuk Popress dan Mini GT ini satu kelas teman-teman ya, kalau menurut gue satu kelas gitu kan, dengan harga yang beda tipis satu kelas, tapi Popress tuh bisa menciptakan satu produk yang menurut gue ya jujur aja keren banget gitu kan. Mungkin kalian juga bisa ngeliat kan mockup-mockupnya gitu kan, dia bisa open parts gitu, terus setelah open parts di dalamnya juga mesinnya juga cukup detail gitu kan. Satu-satunya yang belum dia open parts adalah pintunya teman-teman. Kalau andai kata Popress dia bisa open parts pintu gitu kan, pintu, bagasi dan kap mesin, wah itu udah top notch banget ya, top banget pokoknya lah ya. Itu pun juga sudah mengalahkan, jujur aja sudah mengalahkan kayak misalnya kayak TLVN kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia tambah harganya sedikit menjadi satunya 300.000, dan kemudian dia mencoba untuk inovasi untuk seperti PGM teman-teman ya, kap mesin bisa dibuka, bagasi bisa dibuka, pintu dua-duanya bisa dibuka teman-teman ya, seperti PGM seperti itu. Dengan harga dinaikin sedikit, gue yakin pasti orang-orang akan tetap beli teman-teman ya. Ya itu dia teman-teman ya, persaingannya Mini scale ini semakin ketat ya. Ini gue terfokus kepada dua merek ini teman-teman, seperti yang gue bilang di awal tahun kemarin ya, di tahun baru itu satu-satunya pesaing Mini GT adalah Popress saat ini teman-teman, karena dilihat dari harga gitu kan, itu mereka sama ya. Dan balik lagi gitu kan, ketika nanti Mini GT tidak improve gitu kan, jujur aja pasti akan kalah teman-teman, pasti akan kalah. Suatu saat akan kalah ya, suatu saat akan kalah. Karena ini untuk versi mini scale ini dinamikanya nih cepet banget teman-teman. Beda zaman dulu ketika masih ada Hot Wheels, ketika cuma ada Hot Wheels, cuma ada Tomica, cuma ada Matchbox, cuma ada Majorette ya, beda ya. Ketika zaman itu diecast yang 3 plus ini itu merajai kan teman-teman, sebelum ada mini scale ya. Tapi pergerakannya tuh nggak secepat mini scale teman-teman. Inovasinya juga nggak secepat mini scale ya. Inovasi yang paling cepat dari bidang permobil-mobilan itu adalah mini scale teman-teman. Dari mulai yang versi CM model yang bisa ganti velg langsung tanpa buka base-nya, dan kemudian juga dari awal yang versi Mini GT yang cukup main detail, kemudian muncullah Ino lagi ya lebih detail lagi. Kemudian bisa diganti bannya dengan
versi CM model, dan kemudian juga bisa dibukakan mesinnya di versi PCM, di versi sekarang Poprace ya, macam-macam ya. Jadi perkembangannya cepet banget gitu loh. Jadi kalau balik lagi ke Mini GT, apakah Mini GT bisa bersaing teman-teman dengan versi yang mini scale yang sudah upgrade ini semuanya ya? Dan rata-rata sudah upgrade semuanya teman-teman ya. Kecuali Mini GT teman-teman. Ya, kalau misalnya kalian lihat secara detail ya versi Mini GT ini dari tahun ke tahun dia masih sama gitu kan. Dia tidak improve misalnya nih. Salah satu contoh aja velgnya teman-teman, velgnya. Velgnya kita sering mendapatkan dengan velg yang versi hitam. Itu dia. Versi hitam, versi standar banget gitu kan. Mereka tidak mau melakukan improvement sepertinya ya. Padahal ini sudah gua beberapa kali komplain sih sebenarnya sih ya untuk versi velg kayak gini. Dan kemudian juga untuk interiornya bisa kalian lihat versi Mini GT kalian dari zaman dulu sampai zaman sekarang teman-teman ya, cuma hitam saja ya. Nggak ada yang berubah sama sekali dari zaman dulu 2019 sampai sekarang 2025. Itu produk-produknya di dalamnya versi interiornya tuh hitam, kecuali yang versi versi ER34 teman-teman. ER34 bangkunya merah kalau nggak salah. Dan itu dia makanya dari improvement di situ aja kayak Mini GT itu kayak nggak mau gitu kan. Nah ya siap-siap aja sih ya kalau misalnya Mini GT nggak mau improve untuk produknya. Jujur aja siap-siap aja akan menurun penggemarnya. Siap-siap aja akan menurun karena dinamika untuk versi mini scale ini cepet banget gitu kan. Dan sekarang kita bisa lihat Poprace ini benar-benar yang kalau dipikir-pikir dengan harga segitu open parts gitu kan, dengan harga segitu open parts itu kayak nggak masuk akal ya kan. Kemudian juga velgnya juga dari besi, itu juga nggak masuk akal gitu kadang-kadang kan. Tapi ternyata bisa gitu kan. Nah itulah ya perkembangan dari mini scale saat ini teman-teman ya. Dan terfokus lagi khusus untuk Mini GT. Ya itu dia teman-teman. Bagaimana menurut pendapat kalian teman-teman? Apakah kalian akan tetap mendukung Mini GT atau kedepannya akan berubah ya ke merek lain, terutama ke Poprace teman-teman ya. Kalau gue sendiri ya secara pribadi, kalau misalnya Poprace mengeluarkan LBWK, gue akan pindah teman-teman ke LBWK Poprace karena memang untuk saat ini LBWK gue lebih fokusnya ke Inno teman-teman, Inno 64 ya LBWK tuh karena bagus-bagus mobilnya. Tapi kedepannya ya kita nggak tahu kalau Poprace ngeluarin LBWK ya. Kalau benar-benar ngeluarin, wah sudah lah, habis sudah Mini GT. Oke teman-teman, itu dia. Thank you for watching ya. Jangan lupa di subscribe dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Inside of me, you better watch out. If you ignite me, a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets caused real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood